Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi, selamat Waalaikumsalam. siang, selamat sore, dan selamat malam. Jadi pada kesempatan kali ini dari kami akan mempresentasikan tentang AIS dengan studi kasus PT Sinar Duta Surya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Vidi Mario, NRP 89. Nama saya Lisa Prizala, NRP 133. Nama saya Herminta, NRP 071. Saya Fatarani, NRP 19. Saya Pratai, NRP 9. Nah, ini merupakan outline dari presentasi kami pada kesempatan kali ini. Ada yang pertama, deskripsi perusahaan, kedua, alasan penggunaan AIS, ketiga, identifikasi informasi AIS, keempat, siapa saja yang berwenang untuk mengakses AIS, kelima, kapabilitas AIS, dan keenam, komponen dari AIS tersebut. Ya, pertama-tama overview dari perusahaan studi kasus kami ini adalah PT Sinar Duta Surya, yang mana ini terletak di Palembang dan sudah berdiri sejak 2002. Nah, kenapa komputer sangat penting dalam perusahaan ini? Karena perusahaan ini butuh sesuatu untuk input data itu bisa berupa user, bisa berupa pemasok, dan bisa berupa pelanggan-pelanggannya dari PT Sinar Duta Surya. Maka dari itu perusahaan ini dibutuhkan yang namanya AIS. Nah, lalu untuk alasan aku. Gitu. Jadi alasan kenapa PT Sinar Duta Surya menggunakan AIS. Jadi PT Sinar Surya Duta pertama ini belum terintegrasi informasinya belum terintegrasi antara informasi internal dan eksternal perusahaan ke dalam satu sistem, sehingga mengakibatkan penjualan produk yang berlebihan di mana peminat produk tersebut kurang di daerah-daerah tertentu, serta kesulitan membandingkan laporan antar periode. Next. Nah, dari permasalahan yang ada, pengambilan keputusan dibuat dengan melakukan analisis terhadap sistem yang ada atau sudah berjalan dengan cara mengumpulkan informasi pada sistem, kemudian menemukan permasalahan dan menganalisis penyebab dari timbulnya masalah dan efek dari permasalahan tersebut. Untuk mengidentifikasi permasalahan digunakan kerangka kerja pemecahan masalah dengan kerangka Business Performance Information Economic Control Efficiency and Service. Adapun tahapan-tahapannya yaitu sebagai berikut. Nah, jadi pada bagian performance, eksekutif masih kesulitan untuk mengetahui terkait untuk pengambilan keputusan barang yang laku dan tidak laku. Kemudian untuk bagian informationnya, eksekutif mendapatkan informasi penjualan, pembelian, dan stok barang dalam bentuk yang kurang lengkap, sehingga harus membuka kembali informasi yang ada. Kemudian untuk economics, perusahaan akan mengeluarkan biaya tambahan untuk karyawan jika karyawan harus menyelesaikan laporan penjualan pembelian pada hari tersebut. Untuk bagian kontrol, sering terjadinya kesalahan pada saat pembuatan atau penyimpanan data penjualan, pembelian maupun stok barang. Lalu efisiensi eksekutif masih sulit menganalisis informasi perkembangan penjualan pada tiap bulan atau periode. Kemudian untuk servisnya, sulitnya eksekutif untuk mendapatkan laporan penjualan dan pembelian yang penting. Nah, sebenarnya ini PT Sinar Duta Surya ini hanya memiliki informasi internal saja. Kalau eksternalnya tidak dicantumkan pada paper referensi kami. Next. Ya, ini use case diagramnya, jadi gambaran aja sih kalau informasi pihak yang ada di perusahaan ini tuh, jadi setiap pihak itu semua bisa mengakses dengan cara login, mengubah password, dan logout. Tapi pada tiap-tiap bagiannya itu ya udah ada bagian-bagiannya, kayak
Misalnya staf penjualan itu cuma bisa mengelola penjualan, yaitu dan lain-lain. Next. Nah, di sini ada matriks sistem kandidat yang merupakan alat untuk mengorganisasi dan membandingkan karakteristik solusi beberapa kandidat yang ada dalam proses pengembangan sistem informasi. Ini gambaran matriksnya aja, kemudian untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Gitu, oke. Nah, lalu di sini siapa sajakah yang bisa mengakses ACE tersebut? Jadi karena keberadaan ACE ini sangat penting, jadi tentunya nggak semua entitas dalam perusahaan itu bisa mengakses ACE. Lalu di paper ini ada beberapa entitas yang bisa mengakses, yaitu adalah ada 5, lebih tepatnya yang pertama ada pihak eksekutif. Nah, di sini pihak eksekutif itu berperan untuk mengakses informasi yang ada di perusahaan. Ada yang dari grafik-grafik penjualan, ada dari grafik-grafik informasi pemasok yang masuk ke perusahaan. Jadi dengan begitu pihak eksekutif bisa mengambil keputusan dengan lebih mudah. Lalu yang kedua ada staf penjualan. Nah, staf penjualan ini fungsinya untuk menginput data pelanggan dan penjualan. Lalu yang ketiga ada staf pembelian. Dia mengakses ACE gunanya untuk menginput data pemasok dan data pembelian. Lalu yang keempat ada staf persediaan, gunanya untuk menginput data dan menghapus data barang yang ada pada perusahaan. Lalu yang kelima ada administrator, tentunya yaitu untuk menginput dan menghapus data pengguna. Nah, yang dimaksud pengguna ini adalah semua yang ada di semua yang bisa mengakses ACE. Gitu. Nah, selanjutnya apa saja kapabilitas dari ACE yang diimplementasikan dari PT Sinar Duta Surya? Jadi manfaat atau kapabilitas dari ACE yang ada dalam perusahaan tersebut, yang pertama itu membantu eksekutif dalam melaksanakan pekerjaannya, baik terkait dengan pengambilan keputusan strategis dalam internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Kemudian membantu eksekutif melihat laporan barang, penjualan, dan pembelian dari produk di perusahaan PT Sinar Duta Surya. Baik, jadi selanjutnya adalah tentang komponen PIS pada perusahaan studi kasus kami. Bagi menjadi hardware dan software. Untuk yang hardware, ada sebagai komputer server klien terbentang dari nomor 1 sampai 4 dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Untuk alat keluarannya menggunakan printer Canon dan Epson. Terus untuk alat masukannya menggunakan keyboard dan mouse. Sementara itu untuk yang software menggunakan sistem operasi Windows 7, terus Microsoft Visual Basic 2010, lalu ada SQL Server 2008, serta Crystal Reports dan paket aplikasi ID Manager. Yang selanjutnya itu ada elemen pendukung EIS pada proses Sinar Surya. Nah, elemen pendukung yang digunakan itu pertama ada satu yaitu internal. Nah, dari internal ini ada dalamnya ada 6 data. Yang pertama ada data pembelian. Nah, untuk data pembelian ini isinya adalah nomor fakturnya, ada kode pemasok, transaksi, dan juga kode pengguna. Untuk data barang atau produknya ada tanggal masuk barang, ada kode barang, kode barcode, nama barang, kelompok, satuan, harga beli, harga jual, stok di gudang, dan juga ada target penjualan. Nah, selanjutnya ada data pemasok. Nah, data pemasok itu berisi kode pemasok, nama pemasok, alamat, telepon, fax, dan juga email dari pemasok. Untuk data penjualan ada nomor faktur, kode pelanggan, tanggal transaksi, dan juga ada kode pengguna. Untuk data pelanggan ada kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, telepon,
sama daerah. Terus yang terakhir ada data karyawan. Data karyawannya itu isinya ada nama pengguna, nama login, password, dan juga level atau jabatan dari staf tersebut. Nah, untuk elemen pendukung yang kedua yang kita identifikasi adalah user. Nah, sebenarnya user ini sudah dijelaskan oleh Dio. Jadi, user dari sistem informasi eksekutif ini ada 5, yaitu eksekutif, staf penjualan, staf pembelian, staf persediaan, dan juga administrator. Ya, jadi di kesimpulan ini AIS yang ada di perusahaan PT Sinar Duta Surya Pratama. Yang pertama itu sistem AIS memungkinkan eksekutif dengan mudah untuk menentukan penempatan produk yang paling diminati pada setiap daerah. Kemudian AIS yang ada pada PT Sinar Duta Surya memungkinkan eksekutif untuk membandingkan laporan penjualan antar periode dengan bulan. Kemudian AIS memungkinkan eksekutif dapat mengetahui produk mana yang paling diminati dan yang memberikan keuntungan paling besar dengan hanya melihat jumlah penjualan maupun daerah pemasaran dalam produk tersebut. Jadi sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, langsung aja ya, Pak. Kesimpulan aja deh. Udah belum? Justru belum. Sepertinya mana?